Pemirsa, sejak awal Februari 2022, harga daging naik secara signifikan. Bahkan di Jakarta saat ini 28 Februari 2022, harga daging sudah menyentuh harga Rp140.000 per kilogram. Pedagang pun merasa ini tidak adil dan beberapa pedagang di Pasar Palmerah Jakarta melakukan aksi mogok berjualan selama 5 hari ke depan dimulai dari hari ini 28 Februari 2022 sampai dengan 4 Maret 2022. Bersama saya, Gadis Fetrianto, kita akan kupas tuntas tentang harga daging bikin merinding dalam dialog. Ratusan pedagang daging akan melakukan mogok jualan daging sapi di Pasar Palmerah selama 1 minggu ke depan, mulai Senin 28 Februari 2022 hingga Jumat 4 Maret 2022. Para pedagang mengeluhkan melambungnya harga daging baik daging sapi yang terjadi selama sepekan. Kenaikan harga daging sapi membuat para pedagang kesulitan menjual daging dikarenakan sepi pembeli. Para pedagang yang juga harus mengeluarkan modal lebih besar untuk membeli daging sapi. Tingginya modal yang dikeluarkan menjadi salah satu alasan para pedagang akan melakukan aksi mogok jualan. Di Pasar Palmerah Jakarta Barat, kios pedagang sapi nampak kosong dan tidak ada aktivitas transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Terlihat hanya pedagang daging kambing yang masih berjualan di Pasar Palmerah Jakarta Barat. Pedagang daging kambing juga mengeluhkan tingginya harga jual daging kambing. Namun pedagang kambing memilih berjualan dan tidak ikut aksi mogok. Menurut pedagang kambing, Kasimun mengatakan para pedagang daging tidak berjualan hari ini dikarenakan para pedagang mengalami kerugian dikarenakan harga daging sapi yang labung tinggi. Sudah tahu karena kan pedagang tadi bilang emang harganya nggak masuk, di kota itu masuk rugi katanya. Sapi yang rugi. Menurut pembeli, selaku pemilik warung makan nasi goreng Rozak mengatakan tingginya harga daging sapi yang dijual di pasar tradisional sangat memberatkan masyarakat. Rozak menyebutkan kenaikan harga daging sapi juga berpengaruh terhadap warung makan pribadinya dikarenakan sepi pembeli. Kalau lagi kayak gini, kemarin kebetulan sempat nyetok, cuman kalau nggak tahu waktu kapan, nggak berharapnya sih jangan lama-lama. Kayak gini kan ribet juga kita nyari daging mana. Ya berantak sih, penting juga kalau mau naikin harga kan, ya bisa dan pembeli kan nggak mau tahu kadang harganya harga naik mau nggak gitu. Berarti dengan lama lah maksudnya biar cepat selesai aja kalau mau diterusin harganya berapa. Kalau bisa ya naiknya jangan gede-gede lah. Menurut Nur, seorang pembeli mengeluhkan terhadap tingginya harga daging baik daging sapi di pasar tradisional. Nur berharap kepada pemerintah untuk segera turun tangan dalam mengatasi harga-harga yang terus mengalami kenaikan, khususnya daging ayam dan daging sapi. Kita lebih sendiri lah, jadi kalau aturan kita isinya berapa lah dikurangi gitu aja. Kalau dinaikin kan dagang, ya ini juga sih kalau udah langganan. Ya, biar Rp1.000 kan masih naik ya, masih kayak gitu. Cuman dibilang aja, Mas sekarang lagi ini nah, jadi kalau kayak kemarin, nah belum pasti ngerti lah. Kalau bisa sih gimana ya, enaknya gitu, jadi nggak terlalu mahal banget, kasihan lah rakyat. Para pedagang serta masyarakat berharap pemerintah dapat menyelesaikan masalah terhadap harga daging sapi yang terus mengalami kenaikan. Daging sapi mengalami kenaikan sebesar 50%. Daging sapi yang dijual dengan harga normal Rp110.000 per kilogram mengalami kenaikan menjadi Rp140.000 per kilogram hingga Rp160.000 per kilogram. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga daging sehingga harga daging dapat normal kembali.
Ya pemirsa, hari ini kita akan berdialog mengenai harga daging bikin merinding. Selama 1 jam ke depan dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio. Ada Bapak Edianto selaku Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Segar Jawa Timur. Benar ya Pak ya? Pedagang Sapi dan Segar Jawa Timur. Selamat malam Pak Edianto. Malam. Malam. Dan sudah bergabung bersama kita melalui Zoom juga ada Ibu Lulu Nur Hamidah selaku Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam Bu Lulu. Selamat malam. Wah, ini totalitas tanpa batas ya, walaupun di jalan masih tetap bekerja seperti itu. Baik, sebelum kita bercakap-cakap dengan Bu Lulu, saya mau ke Pak Edianto dulu nih. Karena Pak Edianto kebetulan berada di area Jawa Timur, seperti itu Pak. Tadi sempat kita dengar bahwa harga daging di Jakarta saat ini sudah menyentuh harga 140.000 per kilogram. Kalau di Jawa Timur sampai dengan hari ini harganya sudah berapa nih Pak? Sampai dengan hari ini di Jawa Timur memang betul masih di average 110 ya. Ya. Average 110. 110 kilogram sampai dengan hari ini. 110.000 per kilogram. Tadinya berapa sih Pak? Tadinya kan masih 105 loh. Oh 105 sekarang 110. 110 di setelah Lebaran kemarin itu kan melonjak sampai 120. Oke. Kemudian pada normalnya sudah turun menjadi 110. Oke. Tapi di tahun lalu kan sudah ada kenaikan 3%. Nah sekarang dari 110 seperti yang dikatakan jika kita punya kestabilan populasi yang ada di Jawa Timur. Simple dalam malam hari ini saya ingin bertanya saja untuk kita semua. Yang tergencet itu adalah pedagang sebenarnya. Betul. Karena hukum supply demand-nya tidak berlaku. Jika dikatakan kita mempunyai populasi yang banyak di Jawa Timur khususnya ini, Ibu Gubernur mengatakan 4,9 juta ekor itu adalah generally semua sapi. Tetapi berapa sapi jantan siap potong yang siap untuk dikonsumsi pada saat peak season ini tidak keluar angkanya. Saya ingin bertanya, tolong tunjukkan di mana sentra sapi, ya, di mana sentra sapi di Jawa Timur yang kita bisa beli. Kami dari Jakal Surabaya ini bisa beli sehingga harga bisa stabil di 111.000 versi Jatim 1 ya. Versi Jatim 1. Ya. Nah, kalau kita ngomongin itu pertanyaan saya. Iya, tapi kalau kita ngomongin kronologisnya berarti artinya dari tahun lalu, dari Lebaran tahun lalu harga sapi ini, harga daging sapi sudah naik 3% sampai dengan sekarang. Nah, sekarang ini belum Lebaran harganya sudah naik lagi seperti itu. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti pada saat Idul Fitri harganya lebih naik lagi seperti itu. Betul. Oke, baik. Nah, berarti kalau tadi Pak Edianto sempat bertanya, di mana kita dari tukang jagal ya, di mana tempat kita bisa membeli sapi sehingga harganya nanti bisa normal di 111.000. Artinya stok sapi menipis kah Pak? Betul. Oke. Artinya Jawa Timur ini sebagai ekspor sapi domestik di Indonesia. Saya ingin bertanya sebagai orang Jawa Timur, di mana sentra sapi sekarang ini baik yang feedlotter maupun yang di pasar tradisional yang kami bisa membeli dengan cara menghitung berapa harga jual, kalau kita hitung 111, berapa harga yang saya harus beli. Oke. Ya toh? Ya. Nanti ketemu harga sapi hidup per kilogram. Oke. Yang saya bisa menemukan at least sekarang di harga 48.000 per kilo seharusnya. Oke, pertanyaan baik. saya. Baik, nanti kita akan jawab dan tidak lanjuti pertanyaan Pak Edianto, tapi saya ke Bu Lulu dulu nih. Bu Lulu, menanggapi berita yang tadi sudah kami tayangkan bahwa Jakarta sekarang harga sapinya sudah menyentuh Rp140.000 per kilogram. Jawa Timur sudah di harga Rp111.000 per kilogram. Bagaimanakah pendapat Ibu melihat kondisi seperti ini? Silakan Bu Lulu. Ya, terima kasih Mbak. Saya kira ini memang diskusi yang sangat menarik ya, karena memang persoalan daging ini kan sebenarnya dari waktu ke waktu sebenarnya ada pengulangan ya. Jadi ini kan bukan problem yang pertama. Jadi misalkan harga yang sangat melonjak tinggi, bahkan dulu pernah tinggi sekali, dan kita juga memang heran sebenarnya kenapa kemudian pemerintah terkesan tidak belajar dari situasi yang terus kemudian berulang. Jadi kita berpikir kita ini punya roadmap apa enggak sih sebenarnya untuk ketahanan daging,
kemudian juga kemandirian daging, termasuk juga swasembada daging. Kalau dilihat dari misalnya pemerintahan yang sebelumnya juga sudah punya semangat untuk swasembada, kemudian 2015 juga pengen swasembada, tetapi sampai sekarang juga nggak pernah bisa swasembada. Jadi buru-buru kemudian untuk swasembada, justru dari tahun ke tahun memang kita ini masih defisit ya dari kebutuhan total daging yang ada di Indonesia. Ya. Nah kita ini misalkan menurut data Kementan misalnya kita ini masih butuh 1,7 juta ekor sapi impor per tahun. Di sisi lain bahwa kita ini menerapkan single supply, artinya apa? Bahwa supply dari daging impor kita ini ya hanya disediakan oleh satu negara yaitu Australia. Walaupun kemudian sekarang sudah mulai dibuka keran impor dari Brazil, tetapi Brazil ini hanya mendapatkan kuota 20.000 ton, jadi nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dan tahun kemarin itu saya mendapatkan cerita langsung dari duta besar kita yang dari Brazil, Indonesia baru berhasil merealisasikan nggak lebih dari 6.000 ton. Jadi yang plus 11 ton itu juga nggak diambil. Nah di sisi lain bahwa ada kebijakan di dalam negeri di Australia karena memang mereka menjaga populasinya yang juga semakin menurun, maka untuk menjaga agar stok sapi di Australia ini bisa tetap bisa berlangsung dengan baik, maka mereka juga membatasi eksportasi. Nah, ini kan kemudian persoalan sebenarnya. Ketika Australia kita tetapkan sebagai satu-satunya negara untuk importasi daging, tetapi kemudian mereka membatasi yang seharusnya katakanlah 80% itu kemudian hanya menjadi 44%, maka sisanya itu dari mana? Dan ini kan nggak bisa serta-merta kemudian daging bisa disediakan kalau kemudian dari sejak awal kita sudah memiliki roadmap yang sangat jelas yang terkait dengan penyediaan daging sapi ini. Nah, ada beberapa pertimbangan misalnya pada waktu itu juga di Komisi 4. Kenapa sih kemudian kita hanya menggantungkan satu-satunya dari Australia? Kenapa kemudian kita tidak memberikan insentif yang cukup kepada peternak lokal, salah satunya termasuk menyediakan bibit yang unggul dan berbagai sarana dan fasilitas yang memang dimungkinkan agar kesediaan daging sapi ini bisa diimbangin dengan ketersediaan dan produksi di dalam negeri. Kita pernah juga bicara misalkan dengan rekan-rekan saya diundang kemudian di Kadin. Secara logika itu bisa nggak sih sebenarnya Indonesia ini terbebas dari ketergantungan? Ya kalau menurut teman-teman bisa atau tidak ya ini tergantung political will Mbak sebenarnya. Jadi kalau political kita will yang kuat, maka sebenarnya produksi dalam negeri ini bisa kita genjot dengan berbagai insentif, misalnya dengan penyediaan benih bibit yang bagus, kemudian juga sistem yang kawin suntiknya itu juga bagus, kemudian pengawasannya juga bagus, pendampingan ke tani itu juga bagus, ataukah kemudian dengan sistem korporasi apapun, dan kemudian yang namanya harga itu juga dijaga sedemikian rupa. Nah ini kemudian yang memungkinkan kita nggak mengalami pengulangan terus. Kemudian yang berikutnya ditengarai soal kartel. Apa sih yang kemudian di Indonesia ini persoalan pangan yang tidak kita curigain adanya permainan kartel. Tapi kemudian kita juga mikir masa yang namanya permainan kartel kok terus-menerus bisa mengontrol situasi pangan kita. Ini kan ini mengerikan kalau menurut saya. Oke, baik. Dari penjelasan Bu Lulu tadi, boleh saya tarik garis besar, artinya berarti ada ketidaksehatan dalam bisnis usaha daging ini? Ya mungkin begitu ya. Ini kan persoalan pangan pokok sebenarnya. Kalau dilihat dari neraca konsumsinya, bahwa rata-rata warga negara Indonesia ini membutuhkan daging berapa, dan kemudian ketersediaan sapi segar kita berapa, dan kemudian yang impor itu berapa, sebenarnya ya sudah cukup ketahuan ya, kecuali kalau kemudian ini tiba-tiba barang itu langka gitu. Selain langka tiba-tiba kemudian mahal. Ini kan seperti temuan kita kemarin soal minyak goreng. Jadi ada beberapa keanehan yang memang terjadi dan kemudian ternyata juga terbukti terjadi penimbunan yang sangat besar. Nah, kita juga nggak ingin ya bahwa kemudian ada sentimen yang terus-menerus itu terjadi. Misalnya ini mau bulan puasa, kemudian juga mau lebaran. Tetapi yang namanya puasa dan lebaran ini kan sudah dari sejak 100 tahun yang lalu, ini kan juga ada gitu loh. Jadi apa yang kemudian berbeda dengan antara hari biasa dan kemudian hari puasa, ini kan sudah kehitung. Oke, kalau hari biasa katakanlah kebutuhan kita nih misalnya loh ya 500 ribu ton. Kalau kemudian bulan puasa maka kebutuhan kita katakanlah 700 ribu ton. Lah ini kan kemudian sudah bisa diperkirakan, sehingga kemudian ketersediaan daging pun juga sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Nah, tetapi ya lagi-lagi hal seperti ini
terus terjadi, dan kita nggak inginlah kalau kemudian ini menjadi kesempatan dari siapapun untuk mengambil keuntungan sangat besar dan kemudian menciptakan kegelisahan dan kemudian kepanikan, apalagi kalau kemudian sampai saya dengar pedagang ini mau mogok karena harga terlalu tinggi, ya konsumen pasti berpikir ya kemudian memilih ya untuk sementara kita nggak puasa makan daging misalnya gitu, dan bisa substitusi dengan daging yang lain. Tetapi apakah ini kemudian menjadi jawaban? Ya. Terus yang kedua juga ada sebenarnya ini kan kecurigaan, apakah kemudian ini yang akan dijadikan alasan agar impor daging kerbau itu bisa dibuka lebih luas lagi gitu, kalau mengingat misalnya daging sapi. Karena apa? Karena daging kerbau ini untuk sementara mendapatkan catatan agak kritis juga dari Komisi 4, mengingat daging kerbau ini kan dihasilkan maunya didatangkan dari India, sementara negara India ini kan belum bebas sepenuhnya ya seluruh country-nya itu dari penyakit mulut hewan gitu. Ya. Nah, tapi ini kan mencoba untuk dipaksakan, ada yang mencoba untuk bisa mendatangkan dari sana, mengingat ada kebutuhan masyarakat yang meningkat, kemudian ketersediaan daging sapi juga nggak bisa terpenuhi, terus harganya murah. Jadi ada istilah kita memberikan pilihan kepada masyarakat agar bisa mengkonsumsi daging dengan harga yang lebih murah. Persoalannya masyarakat kita ini kan bukan konsumen daging kerbau sebenarnya pada umumnya, tetapi kemudian sapi. Sapi ya, baik Ibu Lulu, masih banyak sekali pertanyaan yang ingin kami tanyakan untuk meluruskan tentang harga daging bikin merinding. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan bergabung lagi bersama dengan Pak Edianto dan juga Ibu Lulu dalam Headline. Kami kembali sesaat lagi. Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ke ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 25 Januari yang lalu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Gunung Anak Rakatau terus menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik dalam beberapa hari terakhir. Erupsi Gunung Anak Rakatau terjadi pada Sabtu 5 Februari. Aspan sudah 1 tahun ini bersama sejumlah rekan-rekannya membuka jasa peminjaman alat bantu kesehatan seperti kursi roda, kruk ketiak, walker 4 kaki lansia, tongkat hingga tabung oksigen secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Pemirsa, harga daging sapi bikin merinding. Kalau tadi di Jakarta 140.000 sudah menyentuh angka pemirsa, saya yakin akan naik lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Sedangkan di Jawa Timur saat ini harganya adalah Rp111.000 per kilogram. Lah, menurut Pak Edianto kalau kita berbicara tentang harga daging yang sekarang mencapai Rp111.000, sebenarnya permasalahannya ada di mana sih Pak? Akarnya yang membuat harga daging ini kemudian naik dan sapi-sapi ini sudah nggak ada lagi persediaannya. Akar permasalahannya seperti apa? Silakan Pak Edianto untuk menjelaskan.
Yang ingin saya sampaikan, saya bersetuju. Yang pertama saya bersetuju dengan Ibu Lulu ya. Saya bersetuju dan itu benang merah PR-nya pemerintah untuk Indonesia. Oke. Saya bicara Jawa Timur. Jawa Timur ini selalu menjadi bagian daripada support untuk nasional. Yang ingin saya ungkapkan pada malam hari ini, jangan sampai angka-angka yang di atas kertas itu tidak sebanding dengan realita yang ada di lapangan. Terbalik dengan realita di lapangan. Ya, makanya itu. dari awal tadi saya katakan, tunjukkan pada saya sebagai Jakal ini, sentra sapi di Jawa Timur saya pengen. Sekarang juga kalau kita mau keliling, ada dari DPR RI mau inspek, sangat baik. Nah sehingga pemerintah ke depan, kami sebagai masyarakat ini mendukung ada penetrasi daging impor, kerbau impor, tidak apa-apa. Tetapi masa setiap tahun yang Ibu katakan setelah 10 tahun kami berjuang mulai 2010 sampai sekarang pimpinan pemerintah mengatakan aman stok, tetapi supply demand-nya harga semakin naik. Supply demand-nya dari mana hukum supply demand itu berlaku? Nah, itu yang pertama. Saya bersetuju dengan Ibu. Yang kedua, mohon untuk dicek dulu realitanya sekarang di lapangan Jawa Timur ini ada berapa. Yang ingin saya sampaikan, sekarang Jawa Timur 111. Kalau kita tahu ada disparitas harga yang tinggi antara Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan lagi, kalau toh kita bersetuju nih, saya tanda kutip, kami tidak pernah bersetuju dengan angka daripada Disnak Provinsi Jawa Timur. Kalau kita bersetuju saja, saya ingin menyampaikan informasi bahwa saya pernah rapat dengan Disnak Provinsi Jatim, bagaimana mengontrol sapi kuota yang diberikan kepada provinsi lain. Itu data dari P2T sebagai PAD-nya Jawa Timur, data dari karantina, data dari checkpoint, tidak sama. Bagaimana Disnak Provinsi Jatim substansinya bisa memberikan laporan kepada Ibu Gubernur bahwa lumbung kita banyak. Lumbungnya masih aman. Pertanyaannya, mengontrol dengan data saja tidak sama. Itu saya lakukan waktu pada tahun 2019, 2020 sampai 2021. Ya, sampai tapi, sekarang saya berani saya garansi dulu, data mereka Pak tidak Edianto. sama. Pak Edianto, selama ada di lapangan selama 10 tahun seperti itu, petugas terkait tidak pernahkah untuk datang langsung ke lapangan, kemudian inspeksi, melihat daging sapi persediaannya seperti apa, mungkin mengadakan dialog dengan para pedagang seperti itu, sehingga tidak menyebabkan simpang siur seperti ini. Dikatakan bahwa sebenarnya stok daging aman, padahal di lapangan tidak, seperti itu Pak. Ya, itu yang saya sayangkan, di mana pimpinan pemerintah daerah kita mendapatkan data dari pelaksana, unit pelaksana teknis, dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi, yang sebetulnya perlu di check and recheck. Check and recheck bukan berarti beliau-beliau ini tidak pernah melakukan itu, bukan. Satu, kalau toh program mereka itu bagus, sesuai data yang diberikan ke Ibu, tadi disampaikan oleh Ibu Lulu, kita masih defisit secara nasional. Nah, pertanyaannya, tata niaganya dengan perbedaan harga, kita dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Barat, pendapatan per kapita berbeda. Ya toh? Kalau harga sudah berbeda, lalu tidak ada tata niaga yang bagus di Jawa Timur, ya, akhirnya lumbungnya kosong atau tidak? Karena dibeli oleh orang Jakarta, orang Surabaya, dengan kondisi sekarang, dibeli oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat, mereka masuk ke sini membeli daging sapi, membeli sapi, pemerintah daerah kita tidak bisa ngontrol. Oke, karena tidak adanya regulasi yang kuat. Regulasinya ada. Tapi pelaksanaannya yang tidak betul. Oke, regulasi jadi, sudah ada. Perda nomor 2 tahun 2013 ya, kemudian ada Perda nomor 7 tahun 2018 Ibu Lulu ya, terkait lalu lintas perdagangan ternak ya, ruminansia di Jawa. Ini tidak berjalan di Jawa Timur karena apa? Karena checkpoint sudah berubah ya, dengan adanya infrastruktur yang berubah, jalan tol. Tidak diikuti oleh dinas yang bersangkutan. Nah, ini carum marut ini yang bisa membawa inputan ke Jakartanya berbeda. Misal dikatakan, kita supplier sapi yang nomor 1 sampai sekian tuh Jawa Timur, Lampung.
NTT, Bali, kan gitu kan, di seluruh Indonesia. Tetapi di 4 provinsi ini, contoh ini, yang paling sempurna contoh ini, Madura itu tempatnya sapi. Mbok yo turun orang dari Jakarta itu datang beli daging di Madura. Satu, yang tadi ada berita dari Kompas TV ya, Ibu Gubernur melakukan inspeksi di Madiun, pasar di Madiun. Di situ kalau jeli, ibunya, Ibu Gubernur, itu kalau jeli, yang saya katakan 110.000 di Surabaya itu daging paha belakang. Oke? Padahal daging yang dijual di Jawa Timur ini berbeda-beda. Kalau yang ibu inspeksi di Jawa Timur, di Madiun, itu daging sudah campuran. Oke, baik Gitu. Pak Edi. Dari penjelasan Pak Edi, artinya adalah bagaimanakah cara mengatasi ini adalah regulasinya itu sudah ada. Regulasi Prakteknya ada. yang tidak ada. Prakteknya dinas yang bersangkutan selalu rapotnya bagus di mata, asal ibu senang atau bapak senang. Ya kan? Oke. Tetapi prakteknya Ini tidak penting. oke di lapangan. Ya, Seperti itu. Satu lagi ya, pertanyaan saya. Setelah sekian tahun, dari tahun berapa kita mau hitung mundur, terserah. Itu ada kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan impor bakalan sapi. Oke. Ada beberapa feedlotter besar di Jawa Timur menetapkan sapi dengan regulasi 5:1, induan, jelas itu. Jelas sekali ya, undang-undangnya jelas. Tetapi pertanyaan saya, mari jangan berdebat. Mari datang ke tempatnya di Jawa Timur itu nggak banyak. Ya, yang punya 50.000 ekor. Mari datang kita lihat sama-sama dari DPR, dari komisi berapa, coba lihat. Padahal itu sudah diberikan Bapak daftarnya di mana saja sapi-sapi impor ini bisa Bapak temuin di Jawa Timur seperti itu? Oh bisa, kita punya data semua. Punya data, Mau padahal di kemana lapangan sentralnya? tidak ada. Enggak ada. Di lapangan zero, tidak Iya. ada. Oke, Makanya baik. saya ingin mengatakan, kenapa kita mengatakan bahwa ntar lagi naik? Karena pedagang itu kan supply demand. Betul. Kalau saya bisa membeli daging, saya bisa memotong sapi, beli sapi harganya 54.000 per kilo hidup. Kira-kira berapa saya harus jual dagingnya? 2 kali lipat. Ya, tinggal dikali 2 dan something lah. Itu sudah jelas itu. Oke. Itu yang kurang bisa. Itu baik. karkasnya loh, kali 2 ya. Kali 54 kali 2 baik. itu karkas. Masih dengan Terkait tulang. regulasi, saya ke Bu Lulu. Masihkah kita tersambung dengan Ibu Lulu malam hari ini? Bu Lulu bisa mendengar suara kami? Halo Bu Lulu? Oke, nampaknya Bu Lulu terputus. Kalau gitu saya ke Pak Edianto lagi. Pak Edianto tadi mengatakan ketika impor sudah oke Mbak dengan regulasinya. Ketika sudah datang ke sini kita cari barangnya tidak ada. Tetap susah seperti itu. Jadi dari tahun ke tahun itu kan ada regulasi yang Ibu Lulu katakan tadi. Itu betul dan itu sudah dilakukan 15 tahun mundur. Tetapi penerapan di lapangan seharusnya ada regulasi 5:1. Satu ini induan. Induan ini butuh 3 tahun untuk mendapatkan anak kan betul. gitu. Seharusnya kalau sudah 15 tahun sapi kita banyak nggak? Banyak pasti. Banyak. Tetapi kenyataannya harga kita naik. Satu contoh yang ingin saya katakan ya, kalau dikatakan kita bersepakat bahwa Jawa Timur lumbung sapi, saya ingin mengatakan begini, Dek. Kalau data kita ini bisa diambil di RPH, Surabaya itu sebagai barometer pemotongan sapi di Jawa Timur. Salah kalau Ibu Gubernur ke Madiun itu salah. Data tahun 96 itu ada di RPH Surabaya. Tahun 96 sampai ke tahun 2008 itu kita motong satu hari 350 ekor. Nah, sekarang kalau kita bicara statistik, kan ada pertumbuhan penduduk tuh. Ya, sampai ke 2022. Sekarang kita cek. Sekarang ini sampai hari ini rata-rata per hari hanya 60 ekor. 60 ekor. Oke, baik. Ya. Dari semua keluhan yang tadi sudah diadukan oleh Pak Edianto, harapannya Pak Edianto untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti apa Pak Edianto? Nah, catatan ya. Sebenarnya kalau kita bersepakat sapi kita surplus, oke. Tapi harus ada tata niaganya, seperti yang ada di NTT maupun di Bali. Jadi sapi keluar Jawa Timur itu sudah ada regulasinya, hanya saja dinas terkait tidak pernah melaksanakan dengan baik. Itu kasihan untuk Ibu Gubernur kita itu ya. Nah, yang sudah kedua, pernah disurati belum dinas terkait Pak atau mencoba untuk ngobrol terkait Bapak ini adalah Wakil Ketua Paguyuban? Semua itu adalah sudah kita laksanakan mulai 2010 sampai dengan sekarang ya. Oke. Dan kita tahu bahwa kita ini masyarakat. Jadi yang jangan sampai menyalahkan bahwa harga itu naik. Itu aneh ya. Yang kedua, yang saya sampaikan bahwa itu harus ada jenjang jangka panjang ya. Jenjang jangka panjang jangka seperti pendek, apa? Kita bersetuju sebenarnya dari pedagang sapi lokal ya, kita ini ya. Daging segar ya.
kita bersetuju harus ada penetrasi terkait impor. It's okay. Kenapa Jawa Timur? Kenapa kok Jawa Timur tuh sangat bangga sekali daging impor tidak boleh masuk? Itu nggak realistis. Ya, kalau ibu mau masukin dah sudah daging impor, tapi jangka pendek kan itu. Lalu yang ketiga adalah harus ada kontrol pemerintah terhadap feedlotter besar yang mendapatkan sapi bakalan itu masuk. Dinas terkait harus mengawal itu, kira-kira dalam satu periode populasi kita itu harus betul-betul dilakukan kontrol. Harus melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sehingga harus ada check and balance. Itu yang belum ada, sehingga data yang masuk ini kan selalu dari dinas. Nah, dinas sudah orang Jawa bilang dimplok udah, ya kan? Mentah-mentah, sehingga kita selalu surplus. Nah, kalau kita bicara orang ekonomi lucu gitu loh, surplus, tetapi harga naik, aneh itu, supply demand-nya nggak berlaku. Kurang lebih ya, itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya banyak ya. Tidak cukup dengan hanya 1 jam, Mbak. Baik Pak Edianto, kami sudah menangkap garis besar keinginan Bapak adalah intinya adalah teman-teman dinas terkait mungkin bisa turun langsung ke lapangan begitu ya, mengecek sebelum melaporkan ke Ibu sehingga mengetahui dengan pasti bagaimanakah stok daging sapi di Jawa Timur sekarang ini seperti apa. Nah, menurut Pak Edianto pemirsa, jangka pendeknya ini bisa diberikan solusi, salah satunya adalah dengan impor. Nah, kita akan berbicara dengan Ibu Lulu setelah yang satu ini mengenai regulasi yang benar itu seharusnya seperti apa. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Pemirsa, harga daging bikin merinding. Jawa Timur ini yang digadang-gadang sebagai penyuplai daging terbesar di Indonesia. Ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, kata Pak Edianto. Ini ternyata di lapangan tidak sesuai dengan hal yang sudah dilaporkan. Regulasinya ada pemirsa, tapi tidak dijalankan. Nah, sekarang kita ke Ibu Lulu dulu. Bu Lulu, kita berbicara mengenai regulasi. Saat ini Pak Edianto tadi sudah mengatakan bahwa regulasinya ada, Bu, tetapi tidak dijalankan bagaimana semestinya regulasi itu. Ataupun regulasi itu sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masa sekarang. Nah, menurut Ibu Lulu, regulasi yang seperti apa sehingga bisa membantu masyarakat Indonesia ataupun para pedagang sapi ini akhirnya tidak mengalami permasalahan seperti ini, harga daging yang terus melejit sehingga pedagang tidak bisa menjual dagangannya kembali. Silakan Bu Lulu. Bu Lulu, selamat malam. Terputus? Oke, baik. Nanti kita akan mencoba untuk menyapa Ibu Lulu kembali, pemirsa. Sekarang kita ke Pak Edianto tadi. Pak Edianto tadi sudah mengatakan bahwa upaya jangka pendeknya, mungkin pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa
mengadakan impor daging sapi. Seperti itu ya Pak ya. Untuk jangka panjangnya tadi belum dikatakan. Jangka panjang inginnya seperti apa Pak? Harapan dari teman-teman Jagal ini. Kalau jangka pendek ya pemerintah tidak usah malu-malu. Untuk impor. Ya, daripada nanti ini kan lucu. Dari 111 nanti peak season tiba-tiba naik lagi 140. Waduh. Kemudian akan turun di normal situationnya menjadi 125 misalnya. Itu kan sesuatu yang aneh kan gitu ya. Nah ini usah malu-malu Jawa Timur, ibu ini biar tahu sebenarnya ibu gubernur dengan hormat, kita harus mendalami lagi. Bagus Jawa Timur sebenarnya punya potensial. Tapi Pak Edianto seandainya seperti ini, tadi kan Pak Edianto mengatakan bahwa ada regulasi, tetapi sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang seperti pembangunan tol dan lain-lain, ataupun ada regulasi yang tidak dijalankan di lapangan. Jika ternyata regulasi itu dijalankan atau ada regulasi baru yang mengatur bagaimanakah daging sapi ini keluar dari Jawa Timur, apakah kita masih perlu Pak untuk impor daging sapi ke Jawa Timur? Pasti dengan begitu saja masih perlu. Oke. Kenapa? Karena secara nasional kita kurang. Nah pertanyaannya, Jawa Timur itu gimana? Nasionalnya gimana? Jangan Jawa Timur juga, termasuk seperti NTT, Bali, Lampung ya. Lampung. Kemudian saya perkecil lagi dengan Jawa Timur saja, sehingga angka-angka yang masuk ke pemerintah itu real. Kenapa? Kalau dihitungnya itu salah ya cara perhitungannya, kemudian pelaksananya juga tidak dikawal dengan baik, sehingga pemerintah tidak dapat masukan yang misal ya kita kalau melaksanakan suatu program kan harus dievaluasi toh. Ya misalnya kita mendatangkan impor, mendatangkan impor sekian ribu ekor induan harus kita, itu regulasinya ada. Nah kemudian pertanyaannya itu sapi kan dari luar Mbak. Sapi dari luar. Setelah masuk perkembangan per tahunnya seperti apa? Harusnya dilakukan sidak-sidak. Baik Pak Edianto, nanti kita akan ngobrol lagi. Kita sudah terhubung kembali dengan Bu Lulu nih. Bu Lulu, tadi pertanyaan terakhir saya adalah mengenai regulasi. Pak Edianto tadi sudah menyampaikan bahwa regulasi ini sebenarnya ada, hanya saja pelaksanaannya tidak sesuai dengan keadaan sekarang, atau bahkan regulasi ada tapi beberapa oknum tidak menjalankan sesuai dengan regulasi. Menurut Ibu Lulu, perlukah regulasi ini ada beberapa yang dirubah atau mungkin ada penyesuaian dengan keadaan sekarang? Silakan Bu Lulu. Iya, terima kasih Mbak. Yang pertama memang menurut saya, aku sepakat ya kalau kemudian harus adjustable dengan situasi yang sekarang, mengingat di masa pandemi ini sebenarnya di beberapa negara juga selalu pasti ada batasan. Tempo hari juga kan ada problem dengan karantina, jalur logistik itu juga mengalami hambatan. Itu memang juga iya. Tetapi sebagai satu catatan aja, kita ini butuh 1,7 juta ekor sapi setahun. Itu jumlah yang sangat tidak kecil. Sementara selisih produksi daging kita itu hampir 300.000 ton yang juga tidak tercukupin. Dari kebutuhan 700 kita hanya bisa produksi 400, sehingga kita harus melakukan impor 300.000 ton. Nah persoalannya memang ketika kemudian kita hanya mengandalkan katakanlah tadi saya bilang single supply itu, ini kemudian menjadi masalah. Jadi ketika Australia yang menerapkan kebijakan ketat untuk ekspor karena memang menjaga populasinya yang juga pasti terus menurun ya. Ini kemudian tidak segera diantisipasi, maka pasti akan ada gejolak di pasar. Nah, yang membuat kita heran sebenarnya mengapa kemudian kita tidak membuka kemungkinan-kemungkinan untuk jalur impor baru yang nyata-nyata satu misalnya sudah memenuhi standar kesehatan yang memang dijadikan persyaratan. Yang kedua kemudian ada kemudahan akses, jadi tidak dilarang. Justru kalau kita masalah itu kalau pengen beli kemudian dilarang atau tidak dijual ke Australia kan sekarang menghambat. Tetapi ini ada beberapa negara yang mereka sebenarnya juga memenuhi standar kehalalan, kalau misalkan itu yang dijadikan persoalan. Satu contoh misalkan negara Meksiko sama Brazil itu mengatakan bahwa mereka ini selama ini juga memenuhi pasokan daging negara-negara Arab yang notabene katakanlah juga menerapkan standar halal yang juga cukup ketat. Tapi mengapa kemudian Indonesia itu tidak juga mau menerima dari mereka gitu. Kemudian mereka juga siap untuk katakanlah apakah impor atau ekspor dari bakalan apakah itu kemudian daging berupa apa saja. Nah ini kan, tapi menurut saya. Halo, baik pemirsa, nampaknya kita terputus lagi dengan Ibu Lulu karena jaringan. Beliau saat ini berada di jalan seperti itu.
Ya, nanti kita akan mencoba untuk terhubung lagi dengan Ibu Lulu ya. Sekarang kita ke Pak Edianto dulu. Pak Edianto, menurut Pak Edianto nih, kalau regulasi tadi sudah dibenarkan, kemudian sudah bolehlah impor sapi datang ke Jawa Timur, seperti itu. Tapi harga sapinya masih mahal. Menurut Bapak Edianto, apakah ada pengaruh dari pihak lain yang mempermainkan harga seperti ini? Kalau minyak goreng kan kemarin ditimbun nih Pak. Kalau daging sapi seperti apa menurut Pak Edianto? Tidak ada. Kalau sapi itu tidak ada penimbunan. Berarti tidak ada yang mencoba untuk mempermainkan harga, tidak ada ya? Itu real itu yang harus diketahui oleh pemerintah. Ini ya, saya nanti mungkin kalau Ibu Lulu tersambung kalau menghitung struktur kos biaya impor sapi bakalan, sekarang ini itu juga jadi pertimbangan. Sekarang ini sudah berapa? Coba tanya ke Puspindo, tanya Japdi, asosiasi-asosiasi yang terlibat dengan masalah itu ya. Kita kemarin juga diundang oleh Kemendak untuk Dinas Perdagangan untuk berbicara tentang itu ya. Sekarang saja dengan adanya pandemi dan macam-macam itu saja bakal naik kan itu ya. Itu satu. Kalau masalah stok penimbunan enggak ada kalau sapi. Tidak ada stok penimbunan. Oke, baik, sudah dipastikan tidak ada ya. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita break seperti itu. Kita kan sudah akan Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang Bapak tahu bahwa kebutuhan daging sapi ketika Hari Raya Idul Fitri itu sudah pasti meningkat. Bagaimana persediaan sampai dengan Idul Fitri tadi nanti? Apakah aman atau tidak? Kalau bicara faktual, pedagang itu kan tergantung dari belinya berapa. Nah, itu ngomong gampang-gampangnya, beli berapa, jual berapa. Perkiraan saya nanti kalau kita nanti sudah belinya di harga 52, 53, 54, itu nanti harga daging kita di Jawa Timur nih saya bicara sekarang, itu bisa di 130, 135. Pada saat Idul Fitri? Idul Fitri. Wow, itu ngeri itu. Naik lagi ya. Jadi kita nggak perlu demo kalau di Jawa Timur, nggak perlu mogok. Nggak perlu mogok, oke. Kita mogok, daerah lainnya lebih kosong nanti dagingnya kan lucu ya. Nih ya, lucu ya. Supplier sapi terbesar di Indonesia kan itu kan. Sekarang nomor berapa lah, saya lupa udah. Biasanya nomor 1, nomor 2 kita. Jadi intinya Pak Edianto mengatakan bahwa persediaan daging di Jawa Timur aman ya Pak ya, sampai dengan Hari Raya Idul Fitri. Yang mengatakan aman tuh Bu Gubernur, bukan saya. Bapak mengatakan kalau pedagang itu supply demand, pula berapa, jual berapa. Pertanyaan Ibu Lulu pasti paham itu. Kalau sapi kita hitung importasi sekarang berapa, 53.500, jualnya dengan proses feedlotter, fattening dan sebagainya itu panjang kalau saya cerita. Oke, baik. Bu Lulu, itu harga jualnya berapa itu? Bu Lulu sedikit saja sebelum kita break nih Bu Lulu, menurut Ibu Lulu kalau harga daging sapi di Jawa Timur saja sebagai supplier terbesar di Indonesia bisa mencapai harga 130.000 pada saat nanti Idul Fitri. Mahalan, ya? Di Jakarta bisa diramalkan sampai dengan berapa nih menurut Ibu Lulu? Kalau sekarang saja sudah 160. Bisa 160, dulu pernah 180 sebenarnya. Yang saya dengar sekarang ini pemerintah DKI akan melakukan impor 2.500 ton khusus untuk kebutuhan DKI aja. Jadi sebenarnya persoalan daging ini agak merata ya. DKI aja ternyata nggak cukup itu ketersediaan. Tetapi saya berpikir begini, kalau kemudian sentra-sentra katakanlah sapi di Jawa Timur misalnya, itu kalau tidak dilengkapi dengan sistem logistik yang bagus, maka memang akan menjadi kosnya menjadi mahal. Terus yang kedua, saya tidak melihat apakah misalkan di Madura, saya setuju ya Pak ya kalau di Madura itu sebagai pusat sapi, tetapi apakah di sana kemudian dilengkapi dengan rumah pemotongan hewan atau RPH yang sangat modern dan sangat canggih, yang kemudian menjadikan itu sangat efisien. Nah, ini juga menjadi persoalan di tanah air kita karena hampir selalu tidak terintegrasi antara di situ tempat produksi ternak, di sana kemudian juga ada sekaligus RPH yang memang sangat modern dan terintegrasi, belum lagi kemudian didukung oleh jalur logistik sehingga semuanya menjadi mahal. NTT kalau mau bawa sapinya ke Jakarta konon itu lebih mahal ketimbang kita mendatangkan dari Australia coba. Nah, hal-hal kayak gini nih yang memang harus diputus gitu kendalinya. Ya. Oke, baik. Ibu Lulu, ini semakin menarik, tapi kita nampaknya harus break sejenak. Dan nanti kita akan kembali lagi ngobrol pemirsa dengan Pak Edianto dan juga Ibu Lulu. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda.
Itax, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Kembali lagi di Insight Live Jawa TV. Kali ini kita akan kembali nih jalan-jalan dengan keluarga Andre Taulani yang masih di Jogja. Itu lambang dari Kesultanan. Ini lambang kesultanannya ini. Ken. Jadi kalau Sultan Bintaro harus bikin lambang sendiri khusus. Nah, B. Nah, taruh ini. Nah, ini adalah meja kerjanya Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pemirsa, kami sudah ada di segmen terakhir. Saat ini berbicara tentang harga daging bikin merinding. Masih ada Pak Edianto dan juga Ibu Lulu. Nah, kita akan ngobrol dulu dengan Ibu Lulu pada malam hari ini. Bu Lulu, karena kita berada di segmen terakhir, apakah yang mau disampaikan sekarang untuk masyarakat Indonesia terkait harga daging sapi? Dan menurut Ibu Lulu pribadi, apa yang harus dilakukan pemerintah agar harga daging sapi ini kembali stabil seperti itu? Silakan. Iya, terima kasih Mbak. Kalau posisi kami ya, dan kemudian untuk melihat pemerintah, saya kira memang harus ada yang diperbaikin sistem pangan kita dari hulu sampai ke hilir yang kemudian juga harus terintegrasi. Kemudian soal data, saya sepakat bahwa ini perlu kejujuran lah, bahwa single data ini memang satu kebutuhan. Kebijakan tentang daging ini ternyata juga melibatkan beberapa kementerian terkait, bukan hanya Kementerian Pertanian, di situ aja juga perdagangan, kemudian juga ada yang lain. Nah, yang kayak begini ini yang menurut saya harus dipupus ekosektoral untuk apa ya, menghasilkan ketersediaan pangan yang sangat bagus, tapi juga ada kepastian ya, jadi tidak kemudian ini menjadi dan buka pintu celah bagi semua pihak-pihak, terutama misalnya kartel untuk bisa mempermainkan harga dan konsumen yang dirugikan. Nah, yang berikutnya kita memang harus jujur dan fair bahwa persoalan peternakan kita ini memang masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Bagi sebagian orang yang urusannya peternakan sapi ini masih persoalan warisan, Mbak. Jadi orang itu hanya pelihara 1, 2, 3, 4. Nah, sementara yang konteksnya besar, yang skalanya besar, kemudian korporasi ini juga butuh kebijakan tertentu ya. Kayak Jawa Timur sebenarnya kalau misalnya itu dijadikan kebijakan provinsi, maka ditetapkan aja di daerah mana yang memang sangat bagus itu dibangun sentra sapi, tapi juga sekaligus kemudian itu dilengkapi dengan sarana prasarana lain sehingga keluarannya itu daging yang memang siap konsumsi untuk masyarakat. Nah, yang berikutnya saya kira yang paling penting adalah kesanggupan kita untuk membuat semacam kesepakatan sampai mana kemudian kita akan tergantung sebegitu besar kepada impor daging ini, dan sebaliknya berapa persen produksi nasional ini harus kita terus tingkatkan jumlahnya. Karena apa? Jumlah penduduk kita ini akan semakin bertambah. Kalau kemudian kita tidak punya blueprint yang terkait dengan pasokan daging dan sampai kemudian swasembada daging. Oke. Baik, suaranya agak tidak tersambung, Bu Lulu. Oke, Bu Lulu terputus kembali pemirsa. Sekarang kita ke Pak Edianto. Pak Edianto, tadi katanya minta waktu untuk menyampaikan. Baik, di segmen terakhir ini apa yang mau disampaikan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan harapannya untuk dinas terkait? Silahkan. Terus terang, untuk jangka panjang sebenarnya harapan saya kepada Ibu Gubernur Jatim, dengan tim Dinas Peternakan untuk marilah buka Dinas Peternakan ini harus betul-betul melaporkan dengan dikawal oleh kita akan mencoba untuk mengawal dengan DPRD ya, bahwa harus ada keterbukaan kepada Ibu. Terus terang menurut saya itu Ibu mari membuka telinga Ibu, jangan mendengarkan langsung vertikal saja ke dinas terkait, coba cek dengan asosiasi seperti kami ini akan memberikan masukan. Itu yang pertama untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, kita mau tidak mau itu realita. Kalau memang nanti ini seperti yang Ibu katakan, saya sebenarnya dari peternak jagal itu rugi kalau impor itu masuk. Tetapi kalau jangka pendek mau tidak mau seperti itu. Ini kalau dikaitkan dengan topik Anda,
merinding ya. Itu mudah-mudahan bisa membantu Jawa Timur tentunya supaya harga ada stabilisasi, tidak juga merusak pedagang daging segar tentunya. Tadi aja Jakarta sudah pemerintah Jakarta sudah sepakat untuk mengimpor daging seperti itu khusus untuk Jakarta seperti itu ya. Jawa Timur pasti. Kalau untuk jangka pendek bolehlah mengimpor seperti itu ya. Dan seharusnya harus ada balance. Harus ada balance seperti kalau itu. Ibu mau bagus, sebenarnya kalau kita Jawa Timur mau bagus itu harus balance. Jadi biarkanlah itu. Karena apa? Kita masih belum kuat. Dan kita harapkan Ibu Gubernur Jatim benar-benar mulai menelaah ini benar-benar masalah sisi peternakan ini luar biasa. Oke, baik. Ibu Lulu sudah terhubung kembali. Bu Lulu boleh dilanjutkan lagi tadi Ibu yang terputus. Silahkan untuk pesannya untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga untuk dinas-dinas terkait mengenai harga daging sapi yang bikin merinding ini. Silakan. Iya, terima kasih. Tapi saya kira memang koordinasi antar pemerintah itu juga sangat penting ya, sehingga kita memiliki kecukupan dan data yang sangat valid dan sangat akurat, karena semakin data ini bagus diperbaiki maka kita nggak akan tersesat gitu. Sehingga ini yang tidak kemudian menciptakan celah-celah bagi semua pihak yang mengambil keuntungan sesaat pada momen-momen tertentu. Nah yang kedua saya kira ini penting ya, karena memang Badan Pangan juga sudah ada dan kemarin katanya juga kepalanya yang akan menggawangi Badan Pangan ini juga sudah ada. Sebisa mungkin kebijakan yang terkait dengan keinginan kita untuk swasembada, katakanlah belum sampai swasembada lah ya, kemandirian atau ketahanan daging ini segera bisa kita selesaikan. Harus ada neraca yang sangat jelas yang terkait dengan baik itu sektor produksi, konsumsi, kemudian juga perdagangan yang terkait dengan daging ini. Saya kira pemerintah provinsi ya Jawa Timur dan juga pemerintah pusat mesti lebih sinergis, dan kita harap sih Jawa Timur bisa menjadi penyedia daging lokal ya yang sifatnya nasional. Untuk para pedagang yang saat ini sudah terlanjur mogok jualan Bu, 5 hari ke depan dari tanggal 28 sampai dengan 4 Maret 2022, tindakan selanjutnya apa dari pemerintah yang Ibu tahu saya kira begini, Bulog ini kan sebenarnya punya kemampuan untuk mendapatkan penugasan untuk bisa intervensi dan pengadaan daging. Nah, sejauh yang saya tahu sebenarnya peran-peran yang bisa dilakukan oleh Bulog ini belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Kalau ada kuota daging dari untuk bisa didatangkan dari Brazil, ya ini aja yang segera dieksekusi gitu. Kan ada kuota 20.000 sebenarnya, tetapi kan baru bisa direalisasikan sekitar 5.000 ton atau apa. Sisanya ini yang menurut saya segera didatangkan, karena juga pihak-pihak yang melakukan importasi itu sudah siap, pihak yang akan mendatangkan itu juga semua sudah siap. Nah ini yang dipupus itu kenapa kemudian ini dihambat. Menurut saya tadi itu ada pasti yang pihak pengambil keuntungan yang selama ini sudah merasa mapan dengan importasi Indonesia dengan Australia. Tetapi kan ini sekarang menjadi realitas kita semua kan, bahwa Australia mau dipaksa kayak apa, dia juga punya kebijakan ketat soal pengiriman dagingnya, karena dia menekan memastikan soal populasinya. Jadi yang soal Brazil itu diselesaikan dan kemudian dibuka jalur yang lain, misalnya soal dari India gitu. Tapi di India itu kan soal kerbau nih Pak. Iya. Jadi tergantung, kalau memang publik itu mendesak agar daging kerbau itu juga bisa diimportasi sepanjang itu dipastikan supply dari sana itu sudah memenuhi semua standar kesehatan dan ketentuan yang berlaku, dan itu dulu penugasannya kan ke Bulog ya. Sudah kasih aja kesempatan Bulog untuk segera eksekusi sehingga stabilitas daging ini bisa sedikit dinormalkan lah, terutama di masa bulan Lebaran dan Ramadan itu. Baik, terima kasih Ibu Lulu untuk tanggapannya. Pak Edianto juga terima kasih sudah hadir menyampaikan tanggapan dan juga unek-uneknya hari ini. Intinya pemirsa, kalau ingin harga daging sapi normal, sebenarnya regulasi yang ada itu harus sudah dijalankan atau bahkan sudah diterapkan sesuai dengan kondisi sekarang ini. Dan yang pasti adanya komunikasi, bukan hanya dua arah, tetapi komunikasi dengan para pedagang, dengan para supplier juga sudah mulai harus diadakan supaya akhirnya data yang ke atas dengan data yang ada di
di lapangan ini sinkron. Seperti itu ya Pak Edianto ya. Baik, dan akhirnya pemirsa, selesailah sudah percakapan kita mengenai harga daging bikin merinding di episode headline kali ini 28 Februari 2022. Saya Gadis Fetrianto mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk para narasumber, Ibu Lulu, terima kasih. Pak Edianto, terima kasih. Dan kita bertemu lagi besok pukul 7 malam pemirsa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya Pak Edi juga. Thank you, Edi.